tapi kalau ada yang nggak bisa buka kameranya, it's okay. Ya, masih bisa dengar ya. Kita mau ibadah tunas remaja hari ini. Oke. Sebelum kita mulai ibadah nih, kamu mau tanya nih kabarnya hari ini apa? Dalam satu kata deh. Mulai dari Clarencia ini lupa panggilannya siapa nih? Ca. Apa Ca? Satu kata Ca. Apa? Apa kabarmu hari ini? Oh, luar biasa. Itu dia Satu. Oh ya. Baik. Baik, oke. Terus Anla. Halo Anla. Bisa dengar? Bisa, Kak. Oke. Apa kabarmu hari ini? Baik. Oke, baik. Tapi sudah ada tuh yang bilang baik, yang lain dong. Sehat. Oke, sehat. Keren. Thank you, Anla. Oke, selanjutnya Mika. Mika, are you there? Kamu di sana? Halo, Mika. Satu kata nih. Apa kabarmu hari ini? Apa ya? Apa kabarnya? Mikir. Apa? Gak apa-apa. Apa kabarnya? Menyenangkan itu termasuk kabar nggak sih? Iya. Boleh. Senang ya? Oke, menyenangkan, senang. Oke. Victoria, halo. Halo, Kak. Oke, Victoria, satu kata nih. Apa kabarmu hari ini? Semangat. Wah, semangat ya. Oke, selanjutnya. Ini. Eca. Gangguan kalau Enggak. Jalan aja. Eca ini yang sama Lolot nih kah? Oke, Angel. Hello Angel. Halo Angel. Baik, Kak. Oke. Apa kabarmu hari ini, Angel? Angel mana Baik, ya? Kak. Baik. Tapi apa tadi sudah dijawab sama Eca tadi baiknya. Coba satu kata. Yang lain dong. Bahagia. Oke, bahagia. Ya. Sip. Oke. Terus siapa nih lagi? Ada Victoria tadi sudah belum? Victoria? Sudah, Kak, tadi. Oh iya, sudah ya. Pak Jaryani. Halo, Pak Jaryani. Halo. Oke, apa kabarnya hari ini? Satu kata. Nggak boleh sama lah. Lumayan. Dan lagi masak. Apa? Dan lagi masak. Oh, udah lagi masak. Wah, oke ya. Sambil masak ya, dengerin ya. Oke. Halo, Wela. Halo, Wela. Hai, Wela. Oke. Afriska. Halo. Oke, halo. Apa kabarmu nih? Baik. Oke. Satu kata deh yang gambarin hari ini. Kabarmu hari ini. Tadi yang baik udah. Apa ya? Apa yo? Satu kata. Ada semangat, ada baik, ada senang, ada bahagia. Ya.
Apa Gembira. suka? Gembira. Wah, keren. Thank you. Wela. Oke. Oke, hari ini Kak Lolot gimana nih kabarnya Kak Lolot? Satu kata deh. Bersuka cita. Oke, bersuka cita. Oke, kalau ini ada Anla, ini sudah belum sih? Tanya tadi. Sudah. Oke, kalau Bu Epi gimana Bu Epi? Kalau kakak, kakak Epi. Kalau saya selalu bergembira. Sudah ya gembira tadi ya. Sudah. Sudah bersyukur. Oke, bersyukur. Wah, luar biasa ya hari ini. Oh, saya kabar hari ini apa ya? Panas. Saya kepanasan. Terus saya pakai kipas. Oke, terima kasih ya buat semua yang mau ibadah hari ini. Ada yang tadi ada yang sambil masak, wah, luar biasa ya. Tetap ikut ibadah tunas remaja. Oke. Jadi kondisi sekarang enak ya, kondisinya gimana pun kan tetap bisa ikut ibadah. Jadi nggak ada alasan nggak ikut ibadah. Ya sambil masak juga atau mau sambil ngapain juga masih bisa gitu ya, sambil kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian hari ini. Silakan Kak Lolot, kita belajar tentang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu Kidung Jemaat, PKJ. Kita mau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Oke, kita mau nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan ya setiap hari. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Boleh lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu Allah, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan di saat ini, di ibadah tunas remaja ini. Saat ini Bapa, kami ingin belajar tentang firman-Mu. Engkau berkati kami ya Bapa, anak-anak remaja-Mu Tuhan. Engkau berkati tumbuh kembang kami ya Bapa dalam masa-masa remaja kami. Biar di dalam masa-masa remaja kami mengingat Engkau Tuhan, dan kami belajar tentang Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menserahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya siap sama Alkitabnya? Oke, ada yang bawa pulpen, ada yang bawa ini juga ya. Kakak lihat, wah luar biasa nih. Siap semua ya hari ini ibadah tunas remaja. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita masuk ke dalam materi. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan kita bersinar ya, anak-anak remaja Tuhan. Silakan ke Epi. Oke, adik-adik, selamat pagi. Pagi ya, masih ya, harus semangat pagi masih. Oke, hari ini kita lanjut
pelajaran aja ya biar enak, karena kita ini masih kategori sekolah hari Minggu. Namanya sekolah hari Minggu itu artinya kan masih ada yang dipelajari karena masih sekolah. Terus dia masih kategori, tapi dia kan bukan anak-anak lagi, udah mendekati remaja. Jadi karena dia udah remaja, itu dia lebih kepada pembelajaran, itu lebih kepada pengajaran, gitu. Jadi nggak cerita terus, tapi dari cerita itu kita belajar apa sih, gitu ya. Kalau tunas remaja, kalau di sekolah minggu kan rata-rata kita cuma dengar cerita aja, terus ceritanya itu diketahui aja dulu, gitu, bahwa ada cerita tentang Nuh, ada cerita tentang ini, tentang. Nah, sekarang karena dia tunas remaja, dia udah naik level sedikit. Apa sih yang kita pelajari dari cerita gitu. Nah, oke, hari ini kita masuk ke, coba siapin dulu Alkitabnya, Kejadian 11, ayat 1 sampai 9. Oke, yang sudah dapat, boleh angkat Alkitabnya kah, atau Alkitab elektroniknya kah? Kalau udah dapat, boleh. Oke, Anla udah, yang lain masih tutup kamera, Kakak nggak lihat. Oke, Eca dan Kak Lo sudah, Cici sudah, Jariani sudah, Mika sudah, oke, Angel juga sudah, Afriska juga sudah, oke, ya baik. Nah, kita cepet aja yang satu ini ya, yang kemarin kita sekarang sampai di unknown area ya, areanya Tuhan. Tapi kita mau belajar dari ini dulu. Sebenarnya cerita tentang, ya kalau kita bicara unknown itu area yang tidak kita ketahui, kan kita bertanya-tanya, terus maunya Tuhan kita dapat dari mana dong? Kan kita pengen juga Tuhan tahu gitu, maunya Tuhan ke saya ini apa? Tuhan pengennya aku kayak gimana? Gitu kan. Nah, panduannya yang paling sering digunakan itu biasanya dari Alkitab, adik-adik. Banyak sebenarnya panduannya di Alkitab apa yang Tuhan mau ke kita gitu. Walaupun area itu blind, area itu gelap, area itu nggak diketahui, area yang sama sekali kita nggak bisa kendalikan, tetapi Tuhan menuntun kita untuk mengetahui area itu dengan ini, ya, dengan firman Tuhan ada di situ. Nah, hari ini satu saja kita pelajari, sebenarnya banyak gitu ya. Hari ini karena nggak mungkin kan semuanya gitu ya. Kita pelajari satu aja hari ini dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Cerita tentang apa yang sudah dapat? Menara Babel. Oke, terima kasih, Menara Babel. Ada yang mau baca nggak sih ini? Minggu kemarin ada siapa yang baca? Mika ya, minta bantu baca. Udah minggu kemarin Mika ya, atau Anla minggu ini kemarin? Anla aja, Kak. Ayo, serah. Kiri atau kanan? Kalian dua tebak siapa? Kiri dan kanan kakak. Mau pilih kiri apa kanan? Mika pilih kiri apa kanan, Mika? Ini kalian berdua di kiri kanan kakak. Nanti yang Mika pilih itu yang akan baca. Nih, kiri kanan. Mika pilih kiri apa kanan? Kiri. Kiri, oke. Anla beruntung. Kiri kakak adalah Anla. Oke, silakan Anla. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita
batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu lah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, terima kasih Anla. Cara membacanya enak kita ikuti karena pelan-pelan, terus kata-katanya jelas. Ya gitu ya adik-adik, kalau baca Alkitab nggak usah buru-buru, pelan-pelan supaya yang dengar bisa ngikutin dengan baik. Gitu. Makasih Anla. Nah, adik-adik, ada yang tanya-tanya nggak sih? Ketika membaca itu ada yang kayak ada rasa aneh gitu, atau ada yang rasa janggal gitu dari cerita itu. Apa? Ada? Kok ditanya, kok bisa gitu ya Kak? Gitu misalnya. Tuh. Oke, nanti ya disimpan dulu kalau ada pertanyaan nanti di belakang. Kak lanjut aja dulu ya, karena mungkin ini. Nah, ini baca Alkitabnya tadi ini ya. Kakak ngambil beberapa bagian saja untuk penekanan gitu. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, itu kata cerita Alkitab ya, dulunya nggak ada beda-beda bahasa kayak sekarang, dia cuma ada satu aja. Terus kakak lanjut, juga kata mereka. Nah selain mereka satu bahasa, itu kenapa mereka satu bahasa? Itu artinya mereka kan gampang berkomunikasi ya, karena mereka cuma punya satu, dan orang nggak akan nafsirnya, nggak akan macam-macam, nggak akan beda-beda karena satu. Nah, kalau sekarang misalnya kakak kasih satu benda, terus ada beberapa orang dari beberapa dunia gitu ya. Misalnya kakak kasih lihat ini ya. Nih. Kelihatan nggak sih? Apa sih ini yang kakak tunjuk? Nih. Pulpen. Pulpen, pensil. Oh. Oke, kalau kakak sayangnya sama orang Indonesia, ini apa? Pensil toh? Kalau saya tanya ke orang Inggris, Kak Nene, kira-kira dia jawab apa? Pensil. Pensil, dengan logat yang sedikit berbeda. Ya kan? Iya. Nah, jadi dulunya nggak ada begitu. Gitu. Satu bahasanya yang dibilang pensil, ya semua orang bilang pensil, pensil, pensil. Gitu, sama. Nah, lalu ayat keempat, lanjut. Mari lalu kata mereka yang tadi ini satu bangsa satu bumi itu, mereka mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita namakan supaya jangan terserak seluruh bumi. Jadi mereka ini katanya membangun menara ya dari kotak-kotak tadi yang dibaca sama Anla, itu dari batu bata ya yang mereka bakar, lalu batu bata itu disusun begitu sampai puncaknya sampai ke langit. Nah ini sebenarnya puncak sampai ke langit ini adik-adik, ini sebenarnya simbol kemegahan, tapi di dalam kemegahan itu ada simbol kekuasaan, tapi juga simbol kecongkakan. Nah, jadi mereka mau bangun ceritanya ini atas kepikiran mereka sendiri, atas kepintaran mereka sendiri, dan seterusnya. Tujuannya mereka supaya jangan terserak, jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang ini. Oke, lalu lanjut. Ini bagian satu ya adik-adik.
Nanti ada pesannya di situ kenapa seperti itu. Lalu bagian kedua, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara itu. Nah, dari turunlah Tuhan ini juga simbol adik-adik. Nah, kalau zaman dulu itu jangan sama Tuhan itu dekat sekali dengan manusia gitu ceritanya ya. Sehingga kemudian gampang Tuhan lihat, oh apa yang Tuhan lihat. Sekarang pun gitu sebenarnya adik-adik. Tapi tidak disimbolkan dengan kata turun, tapi biasanya Tuhan melihat, langsung melihat gitu. Dari tempatnya apa yang kita lakukan tuh Tuhan langsung lihat gitu. Dinilai sama Tuhan. Ini ceritanya tentang Tuhan menilai ya. Kalau kemarin kan orang lain yang menilai gitu. Nah, sekarang ceritanya tentang turunlah Tuhan dan melihat. Ini cerita tentang Tuhan menilai apa yang tadi orang-orang ini buat gitu. Nah, lalu ia berfirman, Tuhan kemudian berfirman dan berkata, nah ini Tuhan kasih penilaian ke mereka. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi ini kan mereka bangun ya puncaknya sampai ke langit, karena memang mereka mau menyamai Tuhan di sini ceritanya, sampai ke langit gitu. Nah, rencana mereka itu mereka anggap pasti akan berhasil gitu dalam pikiran Allah. Nah, ini lalu Tuhan nilai, kayaknya kurang bagus kalau ada manusia yang kayak pengen nyamain dirinya sama Tuhan kayak gitu. Bagus nggak sih adik-adik? Kan nggak bagus ya. Itu. Ini maksud kata ini, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang terlaksana. Ini kan dalam pikirannya manusia gitu. Allah menilai kayak gitu. Kayaknya dalam pikiran manusia ini nggak ada yang nggak bisa aku bikin, nggak ada yang nggak bisa aku buat, nggak ada yang nggak bisa aku lakukan, nggak ada yang di luar kemampuanku, gitulah nilai Tuhan. Kayaknya manusia itu kayak gitu. Padahal Tuhan tuh lihat, bisa nggak kamu bikin itu kalau aku nggak bantu? Sebenarnya gitu ya Tuhan menilai dari atas. Bisa nggak sih kalau kamu bikin semua itu kalau aku nggak kasih ini gitu, kasih kamu akal budi gitu. Nah, lalu yang terakhir. Baiklah kita turun katanya. Mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi satu dengan lainnya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, Allah mengacau balaukan semuanya enggak adik-adik? Satu aja kan yang Allah kacau balaukan cuma bahasa. Terus apa akibatnya ke manusia? Selain mereka terserah ke seluruh bumi, mereka nggak saling kenal akhirnya. Tuhan nggak ngacauin semua, baru satu aja yang Tuhan kacauin. Gitu. Bukan artinya Tuhan tuh ngacauin, cuman maksudnya Tuhan kasih kita satu soal gitu. Soalnya itu cuma satu doang, kita jawabnya sampai bisa berpuluh-puluh abad gitu, berpuluh-puluh ini. Tadi kan di sini, yang di tengah ini kan mereka tuh yakin banget gitu, bisa merencanakan sesuatu tuh dengan baik dan tidak akan terjadi apa-apa gitu. Dengan pikirannya mereka. Padahal lalu Tuhan datang cuma ngacauin satu aja. Dari yang mereka rencanakan banyak itu. Gitu. Cuman diubah satu aja, misalnya kayak gini. Adik-adik mau pergi jalan gitu ya. Udah dari pagi, malam minggu, tadi malam. Udah rencanain mandi, pakai parfum, harum, rambutnya udah dicetok gitu. Terus pengen tampil paling cantik, make up-nya udah lapis 7 gitu ya. Lapis 7 udah naik mobil gitu supaya nggak kena hujan. Tiba-tiba saya udah rencananya udah dari pagi sampai sore gitu. Terus gitu. Saya naik mobil, parkir di depan tempat acara, jarak tadi tempat acara itu ke dari mobil ke tempat acara itu misalnya cuma sekitar 5 menit. Ya, jalan kaki gitu. Prek tiba-tiba hujan adik-adik. Gimana kira-kira dandanan yang udah seharian tadi? Yang 7 lapis bedaknya tadi. Hantu. Jadi hantu. Iya, jadi maskaranya melebel terus apa? Kan satu aja tuh. Kita udah rencanakan dari pagi ini bakalan cantik itu. Tiba-tiba 5 menit jalan dari tempat parkir ke tempat acara, hujan bles. Kacau lah semua. Nah, itu ilustrasinya ya. Ilustrasi dari cerita ini. Ilustrasi pendeknya kayak gitu. Nah, jadi itu yang disebut kita nggak bakalan tahu yang kita udah rencanakan bagus-bagus, nggak bakalan tahu kejadian depannya tuh kayak apa gitu.
kejadian yang bakalan kita hadapi 5 menit kemudian setelah persiapan yang macam-macam itu. Nah, nggak bakalan tahu. Udah bisa aja kan akhirnya kita, bisa jangan sampai ya. Yang satu ini jangan sampai. Jangan menyalahkan Tuhan karena Tuhan turunkan hujan di 5 menit terakhir. Ya, itu jangan sampai. Tetap harus berpikir, aduh, kenapa juga nggak pakai payung kan gitu. Ya kan, jangan salahkan Tuhan, Tuhan turunkan hujan karena ada pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Nah, tuh. Nah, itu kira-kira ya gambarannya adik-adik. Nah, oke. Manusia itu pandai merencanakan sesuatu. Semua orang bisa, adik-adik semua bisa itu. Dan Tuhan karuniakan itu namanya kan akal budi. Pandai semua merencanakannya. Nah, tetapi seringkali kesalahan manusia itu, kepandaian merencanakan itu, dia selalu menginginkan terbaik untuk dirinya sendiri. Terpusat pada diri sendiri gitu loh. Aku mau gini, aku mau gitu, aku mau gini, aku mau gitu. Enggak pernah. Aku maunya mamahku, aku tuh kayak gini. Maunya Tuhan tuh aku tuh kayak gini. Itu jarang kepikiran. Gitu. Kepikirannya tuh buat diri sendiri terus gitu. Nah, untuk mendatangkan apa biasanya kita maunya merencanakan sesuatu itu? Kebaikan kita, kehebatan diri kita, dan terutama golongan kita sendiri kayak cerita tadi kan, mereka dalam satu kumpulan bahasa gitu. Nah, dan untuk mereka, untuk kehebatan mereka. Nah, jadi itu kayak tadi, mereka udah bisa, mereka menginovasi tanah jadi batu bata, lalu bata-bata itu mereka susun jadi menara, lalu menara itu semakin semakin tinggi gitu. Itu tuh lalu mereka mungkin bikin tembok gitu supaya mereka tidak tercerai-berai dan segala macam. Hanya satu aja yang diinikan gitu, bahasa mereka. Jadi waktu mereka bisa bayangkan nggak ketika bahasa mereka dikacaukan? Adik-adik, apa yang terjadi? Karena mereka nggak saling ngerti. Yang satu bilang, ada pernah dengar kata ini ya, orang Jawa sama orang Dayak nih lagi naik perahu gitu ya, terus naik perahu gitu, dayung kan, orang Jawa orang Dayak yang pegang perahunya, yang ngendaliin di depan orang Jawa. Nganan dek, nganan gitu. Kalau bahasa Jawa itu kan kanan kalau nganan. Bahasa Dayaknya apa kalau nganan? Ya iya, nganan gitu, semakin panik, nganan itu nganan gitu kata yang Jawa. Sama si orang Dayak karena kata nganan itu buang, dia buang lah dayungnya. Dia buang, pluk gitu dia buang. Sampai nggak mereka kira-kira? Nggak akan sampai. Gitu juga pada saat bahasa itu dikacaukan. Nggak jadi menara mereka. Karena bahasanya udah lain. Yang satu memahami gimana itu. Kayak tadi ilustrasinya. Nganan kata yang Jawa. Nah, nganan gitu. Yang satu yang orang Dayaknya pikir nganan, ya buang gitu. Ininya. Ngerti semua nggak sih orang Dayak nggak sih semuanya ini? Nganan tuh kalau bahasa Dayak artinya buang ya. Jadi dia buang kayunya. Nah, kayak gitu ilustrasinya. Karena bahasanya udah lain, mereka udah rencanakan nih dikacauin bahasanya, jadi akhirnya menaranya nggak akan jadi karena bahasa mereka udah lain, sudah susah mereka memahami satu sama lain tuh loh. Gitu. Karena ini yang tadinya sudah terkonstruksi dengan baik gitu, ketika bahasanya udah lain, ya jadi bingung akhirnya. Nah, terus, pernahkah terpikirkan oleh kita gitu bahwa rencana kita itu selalu terpusat kepada diri sendiri gitu. Aku mau pintar, aku mau kaya, aku mau terkenal, aku mau terbaik. Ini biasanya adik-adik paling sering nih kan bilang gini ya, aku maunya aku pintar gitu. Aku maunya aku kaya. Ya iyalah, aku maunya aku terkenal gitu. Iya, mau jadi YouTuber gitu. Tapi saking pengen terkenalnya ada yang aneh-aneh tuh. Ada kan siaran-siaran baru tuh. Ada yang sanggup pakai bikini di pinggir jalan gitu supaya kontennya naik. Itu ada yang mau yang terbaik gitu. Tapi semuanya pusat ke diri sendiri gitu. Pengen apa? Terkenal itu untuk apa? Nggak pernah ditanya. Kaya itu untuk apa? Udah kaya mau apa? Kalau udah pintar mau apa? Kalau udah terbaik mau apa? Gitu. Untuk apa gitu? Nggak pernah ditanya biasanya. Ya udah.
buat seneng-seneng aja, buat enjoy-enjoy aja gitu, buat asik-asik aja gitu. Nah, kalau Tuhan maunya kita bertanya, misalnya gini, Tuhan aku pintar. Tuhan bilang, oke aku kasih kamu pintar, tapi setelah kamu pintar kamu mau apa? Bisa nggak jawab? Misalnya, Tuhan aku mau kaya, oke aku kasih kamu kaya kata Tuhan, tapi setelah kamu kaya kamu mau apa? Nah, bisa nggak ada yang dijawab? Nah, harus bisa. Kalau ini harus punya tujuan gitu. Kalau kita pengen kaya, aku pengen berbagi, aku pengen apakah gitu, pengen keliling dunia juga gitu. Setelah kamu keliling dunia, kamu mau apa? Nggak habis-habis sih, gitu. Oke, nah adik-adik, nah ini yang disebut unknown area itu ya, satu bagian pelajaran. Ada pepatah mengatakan manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya. Tuh ketika manusia bisa merencanakan ini dan itu dan ini dan itu, tapi Tuhan pada akhirnya toh Tuhan juga yang menentukan gitu. Kayak tadi udah dandan seharian, tiba-tiba 5 menit terakhir cerak gitu, hujan. Tuh. Kita bisa merencanakan sesuatu. Nah, oleh sebab itu adik-adik, karena rencana kita ini selalu ada kemungkinan kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah untuk rencana itu. Dan kemudian dengan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, aku sudah merencanakan yang terbaik dalam hidupku. Kalaupun akhirnya rencanaku ini tidak berhasil, aku percaya itu maksud Tuhan. Nah, itu biasanya. Itu yang unknown area ya, kita udah rencanakan, udah apa gitu, tapi di akhirnya kok tidak seperti yang kita bayangkan, itu memang bisa mengecewakan adik-adik. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan punya keinginan atas kehidupan kita yang tidak kita ketahui, nggak boleh kecewa sih sebenarnya. Kayak misalnya Tuhan lihat kita jalan, kayaknya jalanmu bukan di situ deh, belok kiri gitu, lalu dibelokkan gitu, kita belok ke kanan. Lalu kita jalan lagi ke kanan, Dek kayaknya nggak ke situ kamu Dek, ke kanan, ke kiri, nah belok lagi kita ke kiri gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang berhenti di titik ketika dia belok ya, dia terus marah gitu, marah sama Tuhan, marah sama orang-orang sekitarnya gitu. Nggak boleh berhenti di titik karena hidup kita itu harus terus berjalan, jalannya maju, gitu, jangan mundur. Nah, oke itu satu ya pelajarannya. Yang kedua, Allah juga ternyata punya rencana untuk hidup kita itu. Jangan berpikir bahwa kita itu punya rencana berhenti di titik tik gitu. Tuhan juga punya rencana atas hidup kita. Nah, Tuhan tadi ya dalam nas itu Tuhan melihat, artinya Tuhan menilai. Nilai hidup kita itu udah baik atau enggak sih? Yang kita pikirkan itu udah baik apa enggak sih? Udah udah sesuai yang kehendak Tuhan apa enggak sih? Nah, dengan cara apa dia menilai kita? Bisa melalui bangsa lain, bisa. Coba bina saja Indonesia sekarang. Kita kan kalau kita mikirin Indonesia aja, Indonesia ini baik-baik, Indonesia ini negara hebat. Tapi coba kita bandingkan misalnya dengan negara Cina. Kita bandingkan dengan Amerika. Indonesia itu nggak segitu-gitu baik amat gitu. Ada juga kelemahannya. Juga bisa melalui perintah-perintahnya. Nah, nilainya di sini. Sini ya. Ya, saya tadi. Nanti pelajarannya ada apa yang Tuhan nilai melalui cerita ini. Nilai ke kitanya seperti apa. Lalu bisa juga ke orang tua atau saudara kita gitu. Karena kenapa nggak langsung Tuhan yang tegur? Ada loh tertulis dalam Alkitab, kalau aku menurunkan tanganku saja ke permukaan bumi, maka bumi akan bergoncang. Kalau Tuhan turun seluruhnya, itu maka terjadi kreasi baru gitu. Jadi dia melalui orang-orang di sekitar kita dan segala macam itu dia menunjukkan rencananya gitu. Orang tua kita itu Tuhan punya rencana gitu. Kenapa dia menitipkan saya ke orang tua saya gitu. Kan kalau kita baca di Alkitab tuh Tuhan tuh menenun orang di dalam rahim ibu gitu. Nah, dia sejak awal udah punya rencana kenapa saya dititipkan di rahim ibu itu, ibu saya yang sekarang gitu. Nah, melalui saudara-saudara saya juga gitu. Nah, oke. Terus lanjut. Nah, pernahkah terpikirkan bahwa Allah memberi penilaian sepanjang umur kita? Jadi sepanjang umur kita tuh dari mulai kita bayi sampai nanti kita tua, kakek-kakek, nenek-nenek gitu tuh terus dinilai sama Tuhan hidup kita itu, nggak berhenti. Nah, pertama waktu kita kecil, kita dinilai melalui orang tua kita dengan perintah
Dek, nggak boleh tidur sambil tidur sambil baca, misalnya nanti mata rusak. Dek, nggak boleh makan sambil tidur-tiduran. Lah iyalah, makan sambil tidur gimana ya? Mana makannya misalnya. Atau ada saudara kita, saudara yang kecil, jangan nilai saudara ini yang hanya yang besar boleh nasihati yang kecil. Boleh kok yang kecil nasihati yang besar. Kalau kakaknya yang besar salah, ya adik yang kecil harus boleh tegur. Kakaknya juga nggak boleh marah kalau ditegur adiknya, kalau adiknya benar gitu. Jadi saya juga kadang bisa ditegur kok sama anak-anak saya kalau saya salah gitu, Bapak. Nah, lalu bisa juga dari teman kita. Minggu lalu kita belajar ya, teman menegur kita. Tuh. Lalu melalui guru-guru dan pengajar kita gitu. Termasuk kakak nih pendeta di sini bisa ngajarin gitu. Nah, melalui alam semesta Adik-adik. Alam semesta ini sekarang kita lagi banjir, kita lagi kena corona, kita lagi ini gitu, macam-macam kejadian alam semestanya. Itu juga Tuhan menilai apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini udah banyak yang kurang bagus gitu. Sehingga dia berikan kita pelajaran. Lalu yang berikutnya adalah melalui firman-Nya. Tadi kakak udah ulang beberapa kali ya. Kalau kita mau tahu cara Tuhan menilai kita, ya coba baca Alkitab. Kita lagi semua jawaban ada di sini kalau ada baca Alkitab ini. Kalau kita lagi sedih, ada nasnya untuk menghibur kita. Kalau kita lagi marah, ada nasnya untuk membuat kita berhenti marah. Kalau kita lagi berputus asa, ada nas yang menguatkan kita. Kalau kita lagi nggak jelas gitu, uring-uringan, segala ada semuanya nasnya. Di dalam sini semua lengkap ada jawabannya. Tuh. Hanya memang butuh kerajinan. Karena kan ini tebel terus nggak ada gambarnya, ya kan? Terus kadang bete gitu. Mending nonton TV dan seterusnya gitu. Oke, nah ini unknown area itu adik-adik adalah manusia berusaha yang terbaik. Tapi Tuhanlah yang mengaruniakan. Gitu. Ya kan kita udah usaha yang baik gitu, udah buat yang paling terbaik yang sudah kita bisa, tapi kadang-kadang kan ada juga satu bagian di mana ternyata Tuhan memberikan yang lain gitu, yang berbeda dari yang kita mau gitu. Kadang-kadang kenapa kita jadi bisa marah sama Tuhan, kita hanya pengen yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruk nggak mau gitu. Pengen yang baik aja. Misalnya gini, aku pengen nilai 8, Tuhan sudah berusaha gitu ya, tapi ternyata ada yang dapat lebih dari kita, 9. Lalu kita marah gitu sama Tuhan, kenapa aku dikasih 8, dia dikasih 9. Kita nggak lihat usaha dia tuh lebih keras atau enggak dari kita. Jangan-jangan yang dapat 9 itu sebenarnya usahanya jauh lebih keras lagi. Nah, ketika disandingkan usaha kita ternyata belum cukup keras. Ya, kemudian itu. Tuh ya, unknown area. Nah, yang ketiga, pelajaran yang ketiga nih, yang terakhir, Allah seringkali memiliki caranya sendiri untuk mengajar kita, yang kadang-kadang memang di luar pikiran kita. Kayak tadi, nggak ada yang terpikir hanya dengan mengacaukan bahasa menara itu nggak bakalan jadi. Kan kecil aja, cuman bahasa kok yang dikacau, apa hubungannya sama menara gitu. Menara yang dibikin tinggi kok bisa nggak jadi itu. Ternyata setelah dikacaukan bahasa, mereka nggak bisa berkomunikasi satu sama lain, kacau. Gitu. Nggak bisa bawa apa-apa jadi akhirnya. Gitu. Nah, Tuhan mengacaukan bahasa, itu artinya Tuhan memperbaiki cara kita berkomunikasi juga. Gitu. Kalau bahasa kita sudah mulai agak kacau, adik-adik, ada maksud Tuhan di situ. Kita harus bisa memperbaiki cara kita berkomunikasi. Gitu. Jadi bahasa komunikasi, bahasa-bahasa kesombongan tadi loh yang mau diperbaiki. Itu. Jadi dengan mengacaukan satu bagian itu dari bahasa tadi, Tuhan mencoba untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Jangan sombong-sombong gitu. Kamu memang punya semuanya, tapi nah, bahasa adalah alat untuk menguasai dunia. Itu deh adik-adik ya. Kenapa bahasa dikacaukan? Karena bahasa itu sebenarnya adalah
Allah untuk mengacaukan. Jadi maksudnya bahasa ini itu adalah alat untuk menguasai dunia. Ini salah, bukan Allah. Alat untuk menguasai dunia. Ya, jadi ini bukan Allah ya, alat. Nah, jadi alat untuk menguasai dunia. Jadi ada pikiran tentang berkuasa di sini sebenarnya. Yang tentang Tuhan, nilai dari bangsa di Babel ini. Itu. Keinginan mereka berkuasa itu yang ada sebenarnya hadir di situ. Itu. Jadi itu yang Allah nggak mau. Nah, jadi selanjutnya, di sini sebenarnya pengajarannya. Apa saja yang kemudian menyebabkan bahasa itu dikacaukan? Ada beberapa dosa yang muncul di sana. Gitu. Pernahkah terpikirkan bahwa Allah hanya mengacaukan satu hal kecil saja untuk menguduskan? Tujuannya itu untuk menguduskan gitu. Nah, ada beberapa dosa yang muncul di sana. Pertama, dosa ingin menguasai dunia. Kan tadi bahasa ya. Bahasa itu simbol. Tadi kakak udah bilang bahasa adalah alat untuk menguasai dunia. Barang siapa menguasai bahasa Inggris, dia akan bisa pergi kemanapun yang dia mau, di belahan dunia manapun, dan dia bisa berkomunikasi dengan apa saja, dengan siapa saja, gitu ya. Walaupun tidak semuanya, tapi kemanapun dia pergi, kalau dia menguasai bahasa Inggris, maka dia akan menguasai dunia. Nah, sama di Indonesia, kalau dia bisa berbahasa Indonesia, kemanapun dia di seluruh Indonesia, dia akan bisa berkomunikasi. Nah, bahasa itu adalah simbol dari manusia ingin menguasai dunia. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Nah, itu Tuhan tidak mau yang begitu. Manusia ini sudah dikasih wilayah-wilayahnya sendiri, dia kuasai, dia ini gitu. Nah, jangan sampai menguasai orang lain, itu menjadi tujuan yang menyenangkan kita gitu. Lalu kemudian dosa menentukan nasib sendiri di luar Allah. Nah, itu Tuhan enggak mau gitu. Nasib itu ada, tapi ada peran Tuhan di dalamnya gitu. Yang ketiga, dosa kesombongan. Sombong gitu. Nah, lalu yang keempat itu dosa pemberontakan. Gitu. Memberontak dari Allah tuh loh maksudnya. Mereka cuma mau pikir bagaimana mereka gitu, enaknya mereka. Nah, lalu yang terakhir ini yang berbahaya, adik-adik. Dosa merencanakan kejahatan bersama-sama. Itu sering terjadi. Satu contoh yang paling sering dan paling dikenal adik-adik aja ya, bully. Itu nggak pernah dilakukan sendiri biasanya, mesti bawa teman-temannya. Yuk kita iniin si A yuk. Gitu. Itu buat teman-temannya, dan merencanakan kejahatan bersama-sama. Ini paling bahaya nih. Jadi kenapa ini berbahaya? Karena kalau semuanya merasa bahwa kejahatan mereka itu benar, nggak ada yang negur mereka. Itu bahayanya di situ. Ketika kejahatan itu dianggap benar oleh pelakunya. Nggak ada yang salah akhirnya, karena semuanya mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan benar semua. Itu. Ya. Itu. Nah, jadi di sini dosa itu dalam menara Babel itu kenapa Allah akhirnya mengacau balapan mereka. Kayaknya mereka nih punya kecenderungan ke sana, kata Tuhan. Kalau aku nggak cobain bahasanya terlalu ini ya, aku nggak coba bahasa lain mengintervensi gitu ya, atau mencoba untuk menghentikan mereka, maka dosa mereka ini akan terus berlanjut. Dan kalau dosa berlanjut kan berbahaya, adik-adik kan ya. Kalau nggak dihentikan dosanya. Tuh. Nah, makanya Tuhan hentikan. Dengan cara satu aja, yang kecil aja. Bahasanya dikacauin supaya keinginan mereka menguasai dunia hilang, menentukan nasib di luar Allah hilang, kesombongan mereka hilang, pemberontakan mereka hilang, merencanakan kejahatan secara bersama-sama itu juga hilang. Nah, ini ya, ada satu video kecil. Kenapa? Ya, kita ambil satu bagian aja mengenai kesombongan itu. Kenapa sombong itu nggak terlalu bagus gitu, bahkan nggak boleh malah. Gitu. Nah, oke, kita lihat ya. Ini. Dia pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Ada suaranya? Kedengaran? Oke. Kalau udah aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya, kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat.
Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Tuhan? Dia tidak suka. Ya, Tuhan. Bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita. Seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang, aku berbakat. Padahal aku cuma asal-asalan. Caleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Tuhan. Nah, iya Adik, kata bapaknya itu benar. Yang penting itu bukan pendapat orang, tapi yang penting itu adalah pendapat Tuhan. Oke. Nah, jadi itu, Antno area itu ya Adik. Maka ini karena harus memindah-mindah ini karena ketutup. Kita Antno area itu ada ketika kita sadar bukan pendapatmu atau pendapat orang lain yang penting, tapi itu adalah pendapat Tuhan. Gitu. Nah, jadi kita sadar gitu, itu penting. Tuh. Kalau pendapat kita aja atau pendapat orang lain yang kita andal, makanya manusia itu punya 4 area itu tadi ya, 4 area. Itu ada bagian-bagian yang memang kita harus sadari, tidak semua hal yang kita mau kita ini kan kita bisa. Nah, pengajarannya di sini, kakak mau masuk nanti ke bagian aktivitas. Itu pengajarannya dari sini, perbaiki cara berkomunikasimu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Memperbaikinya. Karena itu tadi bahasa adalah alat komunikasi ya, alat berkomunikasi. Cara berkomunikasi kita dengan Tuhan seperti yang Caleb lakukan tadi adalah cara berkomunikasi yang kurang baik. Dia sombong dengan apa yang dia punya, seolah-olah nggak ada Tuhan di situ yang beri dia kepintaran, seolah-olah bukan Tuhan yang memberikan dia kekuatan dan seterusnya. Ini cara-cara berkomunikasi seperti itu tuh harus diperbaiki gitu. Dan cara apa? Nah, yang paling umum berkomunikasi dengan Tuhan itu ada 2. Melalui doa dan membaca firman Tuhan. Sudah paling umum. Cara kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, membaca kita kan kalau berdoa kan kita mau menyatakan keinginan kita pada Tuhan ya. Tuhan, aku maunya A, aku maunya B, aku maunya C. Gitu. Lalu kalau membaca firman Tuhan seperti tadi kakak bilang itu kan kita mau cari tahu apa sih kehendak Tuhan. Kalau aku lagi sedih nih, Tuhan maunya aku gimana? Kalau aku lagi marah nih, Tuhan maunya aku gimana? Ada di firman Tuhan, itu disebutkan. Ada kalau lagi marah, janganlah sampai matahari terbenam, kemarahanmu tidak habis. Jadi boleh, enggak, Tuhan tuh enggak ngelarang kita marah, boleh. Tapi marahnya jangan lama-lama, jangan sampai matahari terbenam tuh marahnya enggak selesai-selesai. Apalagi sampai dendam bertahun-tahun tuh enggak mau Tuhan yang begitu. Gitu. Sedangkan sampai malam hari aja Tuhan nggak mau kok kalau kita marah gitu. Udah selesai gitu aja. Besoknya udah nggak masak, udah hal lain gitu. Jangan ungkit-ungkit lagi kemarahan yang kemarin. Gitu. Nah, itu ya. Ada dari situ. Oke. Sampai di situ. Kakak tutup dulu share screen-nya. Ada yang mau ini diskusi atau bertanya? Tidak? Oke.
Oke, kenapa kemarin kakak minta kalau umumkan bawa pulpen sama bawa buku. Kalau bisa sih bukunya buku khusus ya, Dek, jangan dicampur dengan buku-buku yang lain ya. Buku khusus untuk tunas remaja ya. Nah, kalau sekarang belum punya nggak apa-apa. Pakai aja buku yang ada dulu, tapi kalau nanti misalnya punya kesempatan untuk membuat sendiri, maksudnya tidak harus buku baru adik-adik. Misalnya bisa adik-adik buat dari kertas HPS misalnya, dilipat 2, terus diceklik gitu, terus itu jadi buku tunas remaja gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak punya buku baru karena musim corona ini kan malas keluar rumah atau apa gitu, apa yang ada, tapi dia tersendiri gitu, jangan digabung. Nah, pertama hari ini kakak mau nanti setiap orang berpartisipasi ya dalam ibadah. Jadi hari ini aktivitasnya adalah ada membuat doa. Catat aja di bukunya itu, buku doa pembuka ibadah. Terus ada buat doanya sendiri. Nanti kalau misalnya nanti satu saat Kak Nenek atau Kak Claude diminta doa pembuka dong gitu. Terus nggak langsung panik karena sudah ada kan doanya, tinggal dibaca aja gitu. Itu kita nggak apa-apa untuk awal itu adik-adik berdoa itu dibaca dulu. Nanti kalau sering latihan udah bisa kayak Kak Nene sama Kak Klo itu karena udah sering, dia nggak perlu teks lagi gitu. Tapi kalau untuk yang baru biasanya karena gugup, nggak tahu mau ngomong apa, nggak keluar kata-katanya gitu. Nah, lebih baik kalau untuk belajar dulu doanya dicatat, terus nanti kalau ketika disuruh udah siap gitu ya. Oke, doa itu ya bikin sendiri, kata-katanya bikin sendiri, jangan kakak yang bikin. Semua orang bisa kan? Intinya gini, Tuhan terima kasih, bersyukur dulu doanya. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah bangunkan pagi kami pagi hari ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu hari ini. Dan kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Nah, terima kasih Tuhan Yesus. Intinya gitu. Tapi kata-katanya adik-adik boleh bikin sendiri deh. Gimana gitu. Ya. Oke, doa pembuka dulu ya. Kalau yang sudah boleh angkat bukunya, doanya itu. Kalau sudah. Kita sambil belajar ya, Kak Nene, nanti mereka pelan-pelan. Kalau biasanya kalau langsung ditunjuk itu bisa gugup mereka. Afriska ada? Mana? Fajar Yani Asi ada? Kakak ulang lagi ya untuk beri ide ya. Doanya kira-kira gini. Bersyukur dulu karena sudah Tuhan membangunkan kita pagi ini. Ya, terus bersyukur karena Tuhan memberikan persekutuan tunas remaja kepada kita sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui ruang virtual gitu, ruang Zoom. Nah, lalu kami bersyukur karena kita akan memulai ibadah kita, ya. Mulai ibadah, lalu meminta Tuhan untuk memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kita. Udah. Tuh. Cukup aja 2 hari ini ya, belajarnya doa pembuka sama doa penutup aja. Nanti setelah ini doa penutup ya adik-adik.
Kalau mau ada yang tanya, nggak apa-apa. Boleh, kakak siap menjawab. Kalau ada yang bingung, boleh. Kalau langsung bisa bikin doa penutup sekalian aja ya adik-adik ya, bikin di situ. Kakak beri waktu berapa lama nih Kak Lo dan Kak Neneng untuk doanya ini? 5 menit lagi? Ya, Bu, 5 menit lagi mungkin. Ya, oke, 5 menit lagi ya. Victoria udah? Belum Kak, bentar. Oke, nggak apa-apa. Kakak cuma nanya. Kalau belum boleh lanjut. Anla udah? Belum? Ya, nggak apa-apa. Silahkan lanjut. Angel udah Angel? Angel nggak kelihatan. Mika, udah Mika? Belum, Kak. Oke, silakan lanjut. Afriska, udah? Belum, Kak. Oke, silahkan lanjut. Fajar Yani Asi, udah kah? Belum. Oke, silahkan lanjut. Eca, belum. Oke, silahkan lanjut.
Angel udah, Angel? Angel udah? Oh, hebat. Mantap. Mau dibaca? Kakak mau dengar? Boleh? Enggak usah malu. Kakak mau dengar dong? Doa penutup apa doa pembukanya? Terserah Angel mau yang mana. Boleh. Doa pembukanya juga, Kak. Oke, silahkan. Tuhan, terima kasih telah membangunkan kami pagi ini. Terima kasih juga untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan menjalani ibadah kami dengan sempurna pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami hari ini. Amin. Oke, terima kasih. Mantap, Angel. Oke, siapa yang sudah? Boleh dibaca satu aja, mau doa pembuka atau doa penutup. Mika, udah? Belum. Oke, lanjut kalau belum. Kalau yang udah, boleh ini dulu. Menunggu teman dulu. Jangan khawatir adik-adik. Dulu juga kakak waktu masih seusia adik-adik, belajar berdoanya juga gini. Ditulis dulu, baru bisa doa. Kalau nggak ditulis, nggak keluar omongannya. Waktu di depan, waktu disuruh doa syafaat waktu Natal gitu kan adik-adik. Tugas. Percaya diri aja doanya hafal, jadi nggak bawa teks gitu. Pas di depan, lupa semuanya. Gitu. Jadi akhirnya nggak ada doanya, hilang, lewat gitu doanya. Nah, jadi namanya juga berdoa juga perlu belajar. Doa untuk di depan orang banyak maksudnya ya. Kalau doa sendiri ya bisa kapan aja. Tapi ini doa untuk di depan orang banyak itu perlu latihan. Gitu. Jangan lihat orangnya udah bisa hebat depan orang tuh dia nggak pernah nggak bisa sebelumnya gitu. Pasti pernah nggak bisa sebelumnya. Tuh. Karena dia sering latihan, kayak kakak nenek, kayak kak Flo, kan udah bisa mereka. Karena udah sering. Oke, mungkin yang belum selesai bisa boleh lanjut nanti ya setelah ibadah tunas remaja, mungkin bisa dilanjutkan nanti ya, supaya kita ini. Nah, kakak ada buat kayak challenges nih, challenge anak-anak sekarang kan suka ada challenge gitu ya. Nih, challenge-nya di sini nih. Namanya kakak sebut jurnal rohaniku. Nah, ada bisa dibaca nggak? Bisa? Oke, nah di sini nanti setiap kita ibadah, dua dulu ya, dua bagian di sini. Tapi kalau, nah yang tadi, karena ada yang sudah mulai, cara challenge-nya gini. Siapa tadi yang baca Alkitab?
Oke, Anla tadi ya. Anla mau Ibu nulis namanya di sini nama apa? Nama lengkap atau cukup Anla saja? Mana Anla? Anla aja. Anla, oke. Dan Anla mau pilih warna apa untuk namanya? Warna kesukaan. Hah? Warna biru. Warna biru. Oke, sebentar. Namanya warna. Oke, sebentar. Ini. Terus background-nya biru. Oke. Ini jurnalnya. Karena tadi Anla udah baca di sini. Mau kasih warna apa? Dibaca Alkitabnya tadi. Biru juga. Anla yang pilih warna. Biru. Oke. Nah, kita challenge-nya banyak-banyakan ya. Banyak-banyakan warna ya di sini. Oke, siapa yang mau nama berikutnya di sini? Di kolom kedua. Silakan sebut nama, kakak ketik, dan pilih warna. Anla udah, siapa lagi sekarang? Mika ya? Oke. Nggak apa-apa kalau memang ada yang belum mau ke ini nggak apa-apa. Kita cuma challenge saja ini. Ini Challenge. Kak, ada Fajariani katanya. Oh, oke. Namanya mau ditulis apa di sini? Fajariani atau nama panggilan? Biar enak, nggak usah panjang-panjang. Mana? Ada suaranya. Dia ini pakai chat sih, panggilan katanya Kak. Cici. Oke. Mau warna apa? Pilih warna apa untuk ininya? Merah, merah Kak. Merah. Oke. Masih kosong ya, karena belum ada ya di sini ya. Oke. Kalau ada yang mau pimpin pujian. Nah, jadi challenge-nya nanti bulan Desember kakak hitung. Berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Oke, siapa lagi berikutnya? Eca, oke. Eca, nama panggilan aja ya semuanya biar enak ya. Ya. Oke, pilih warna apa, Cak? Warna kesukaan. Kuning, oke. Ya, kan masih kosong, nanti kita isi. Ini contoh aja, Anla tadi karena udah ya. Oke, siapa berikutnya? Siapa? Mika? Ya, Kak. Oke, tulis nama di sini Mika aja ya. Ya. Mika, warnanya mau pilih warna apa? Warna ungu. Ungu, oke. Ungu. Nah, kelihatan sih enggak sih berubah-berubahnya ini? Warnanya atau namanya? Kelihatan enggak? Kelihatan Kak. Oh, oke. Siapa berikutnya? Apriska, Kak. Oke, Apriska. Bentar saya turunkan dulu ya biar kelihatan. Apriska. Oke. Warna apa, Apriska? Hijau, Kak. Hijau. Oke. Mantap. Hijau. Nah. Jangan-jangan kakak buta warna lagi. Salah lagi warnanya. Oke, tambah. Ini challenge-nya ya. Kakak catat, bisa catat dengan ini, tapi juga catat diam-diam nih. Catat dengan persetujuan atau dengan catat diam-diam. Oke. Siapa lagi? Berikutnya. Sebut nama. Angel, Angel. Angel ya. Pilih warna apa?
Nggak apa-apa, kalau ada warna sama nggak apa-apa. Biru ya. Kakak bedain dikit birunya aja ya. Kalau Anla tadi biru yang itu, nanti agak ini dikit. Gak apa-apa sih, sama. Kan orang bisa sama warna kesukaannya. Bisa sama-sama biru gitu, ya kan? Gak harus beda. Tapi kalau sukanya yang warna beda juga nggak apa-apa. Siapa lagi nih? Victoria yang belum ya? Panggilannya siapa? Piki. Piki, oke, nama yang bagus. Pikinya pakai C, P-I-C-K. Gini? Ya. Oke. Oke, warna apa? Piki, enak gitu ya daripada manggil. Lebih baik kita supaya enak. Warna kuning. Kuning juga. Oke, dikit beda ya kuningnya, nggak apa-apa ya. Supaya ini. Siapa lagi yang belum? Ada? Kak Klo juga mau challenge. Gak usah lah, Kak Klo lah sama Kak Neneng. Udah ya, udah semua ya. Anla, Cici, Eca, Mika, Aprisa, Angel. Nah, nanti kita terakhir kita akan hitung bareng-bareng nih. Banyak-banyakan kita di anunya ini, di kolom-kolomnya ini. Anda misalnya mau misalnya doa penutup gitu, terus maunya warna nggak harus biru, misalnya mau warna kuning misalnya. Nah, misalnya bisa kita isi dengan warna kuning. Itu ya, adik-adik. Nah, aktivitasnya untuk minggu ini itu dulu. Semoga adik-adik itu belajar tentang bahwa area Tuhan itu ada juga areanya kita gitu. Nah, berkomunikasi dengan Tuhan itu penting supaya kita semua bisa tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan ini, berdoa dan membaca Alkitab. Oke, kakak tutup dulu ini ya. Semuanya sudah masuk ya namanya. Nanti kalau ada minggu depan lagi, kakak bisa daftarkan lagi mereka. Oke, demikian dulu. Kembali ke Anne. Oke, kalau mungkin pengumuman dulu kalau. Oke, adik-adik, minggu kemarin kita udah ngerayain lomba 17 Agustusan. Jadi kita mau bagi hadiah. Adik-adik bisa ambil hadiahnya hari ini jam 1 siang di Gereja Sinar Kasih. Tapi nggak cuma yang ikutan lomba, semua anak-anak tunas remaja juga boleh ambil. Ada bingkisan kasih dari sekolah hari Minggu. Jadi bisa ambil jam 1 siang juga di gereja. Yang mau kumpul persembahan juga bisa langsung sekalian, bisa ditaruh di amplop, ditulis keterangan persembahan tunas remaja, nanti bisa dikumpulkan di kotak persembahan di depan pastori. Oke, itu dulu pengumuman kita hari ini. Oke, thank you Kak Lolot. Tadi kita udah belajar ya selama ini. Ada yang mau nerima challenge Ibu nggak hari ini? Terima challenge-nya Kak Epi untuk doa penutup kita. Ada yang mau terima challenge? Yang berani terima challenge hari ini? Tadi kan ada yang udah nulis tuh. Ada yang mau terima challenge? Buat doa penutup kita? Oke, kakak tunggu ya challenge-nya minggu depan. Jadi terima setiap minggu challenge-nya buat adik-adik remaja ya. Oke, kita mau doa syafaat dulu yang akan dipimpin oleh Kepi, kakak. Oke, mari kita berdoa.
Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur karena hari ini kami belajar tentang maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa maksud dan kehendak Tuhan kami itu baik adanya dalam kehidupan kami, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan atau apapun yang kami kehendaki. Ajarkan kami ya Tuhan untuk dengan rendah hati menerima rencana dan maksud Tuhan itu, walaupun itu sesuatu yang tidak bersesuaian dengan keinginan dan kehendak kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami dan selalu beserta apapun keadaan dan kondisi kehidupan kami. Kami berdoa untuk diri kami sendiri ya Tuhan, memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan serta kemampuan agar hari-hari kehidupan kami boleh kami lalui tetap dengan sukacita dan berpengharapan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, baik teman kami di sekolah minggu ataupun teman kami di sekolah, agar mereka juga tetap diberikan kesehatan kekuatan, agar mereka juga mendapatkan kehidupan yang penuh sukacita dan harapan. Engkau juga memberkati orang tua kami, agar mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga bahkan berkat dan rezeki dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap menjadi orang tua kami yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kami, dan mereka dapat mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang mengajarkan kami, bahkan memberikan kami kebaikan, pengajaran dalam kehidupan kami. Berkati juga kehidupan mereka secara pribadi, agar mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan berkat dan rezeki dalam kehidupan mereka. Memberkati gereja kami, agar gereja kami boleh menjadi tempat bagi kami untuk bersaksi dan melayani. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, dan juga pandemi dan malapetaka. Engkau memberkati para pemimpinmu dengan hikmat, agar mereka bisa mengelola bangsa dan negara kami dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tadi seharusnya lupa ya, tadi seharusnya langsung udah penutup aja. Oke, tapi adik-adik remaja, ada yang mau coba challenge-nya, biar kakak catat. Untuk doa pembuka, ada yang mau mengajukan diri? Ada yang mau terima challenge ini, yang mau terima tantangan ini, ada? Biar kakak catat. Ayo, ayo. Challenge-nya hari ini, pelaksanaannya minggu depan ya, Kak ya. Iya, jadi masih bisa persiapan. Ada yang mau challenge-nya? Doa pembuka, doa penutup, ada 2. Langsung bilang aja, nanti minggu depan kakak baru isi warna. Tuk, gitu. Iya. Ayo, siapa? Jangan malu-malu. Kakak nggak mau sistem tunjuk. Oke, Anla mau apa? Doa pembuka. Oke, Anla doa pembuka. Terima kasih. Kakak nggak mau tunjuk ya. Iya, betul. Setuju. Oke, Echa ya. Doa penutup, Kak. Doa penutup. Oke, thank you buat challenge-nya. Thank you ya yang sudah mau ambil challenge. Yang lain jangan takut untuk ambil challenge-challenge selanjutnya. Ada kesempatan lainnya lagi ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita ketemu lagi Tunas Remaja minggu depan. Dan nanti yang tadi sudah diumumin ya, yang udah ikut lomba kemarin boleh ambil bingkisannya. Terus ada bingkisan untuk semua Tunas Remaja. Jadi kakak kasih semua untuk kalian. Ya. Oke, kita mau berdoa untuk doa penutup kita.
Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur hari ini Bapa telah menyertai ibadah tunas remaja kami. Kami mau belajar dalam tumbuh kembang kami Tuhan untuk mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hati anak-anak tunas remaja-Mu nih. Bawa kembali mereka Tuhan untuk minggu depan Tuhan belajar dan mengenal Engkau lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan melalui firman-Mu, melalui apa yang kami lakukan hari ini, doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih, berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini dan ajarkan kami untuk selalu bersabar Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Dadah.